Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Fakul Ummah, NIM terakhir 114. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konsep dasar kecerdasan majemuk dan 8 macam kecerdasan majemuk serta implikasinya dalam pembelajaran. Jadi, apa sih itu yang dinamakan konsep kecerdasan majemuk? Konsep kecerdasan majemuk ialah konsep yang menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh seorang anak itu berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, masing-masing individu seorang anak itu memiliki keunikan tersendiri dan masing-masing memiliki keunggulan dalam bidangnya masing-masing. Semisal ada seorang anak si A pintar dalam bidang akademis, sedangkan si B pintar dalam bidang seni. Nah, di sini ini bukan suatu kesalahan, namun ini salah satu bentuk dari konsep kecerdasan majemuk. Terus kenapa sih orang tua dan guru kok harus tahu kalau kenapa sih orang tua dan guru harus tahu mengenai konsep kecerdasan majemuk? Karena sering terjadi bahwa orang tua atau guru itu tidak memahami konsep kecerdasan majemuk. Alhasil mereka memaksakan kehendak mereka. Semisal guru, kamu ini harus pintar gini, kamu harus paham ketika saya terangkan. Sedangkan kemampuan seorang anak dalam menangkap suatu ilmu itu berbeda-beda. Ada juga orang tua yang memaksakan kehendaknya bahwa seorang anak itu harus pintar di bidang akademis, kamu harus ranking 1, kamu ini. Sedangkan seorang anak lebih pintar di bidang seni contohnya. Terus apa aja 8 macam kecerdasan majemuk dan implikasinya dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa ini adalah kecerdasan di mana seseorang memiliki kemampuan berekspresif secara verbal. Jadi di sini ada seorang anak yang memang dia berbakat dalam memiliki kecerdasan bahasa. Misalnya dia memiliki kemampuan mampu menguasai bahasa, mampu menguasai lisan dan tulisan. Contoh, dia bisa menggunakan kata-kata secara efektif dalam membaca, menulis, dan juga berbicara. Setelah itu ada kecerdasan musik. Nah, di kecerdasan musik ini biasanya seorang anak itu lebih pandai dalam bidang musik. Contoh, dia bisa menguasai bagaimana cara memainkan irama, bagaimana cara mengatur sebuah nada, bagaimana menguasai lirik dan lain sebagainya perihal musik. Setelah itu ada kecerdasan logika dan matematika. Kecerdasan ini biasanya juga disebut sebagai kecerdasan manusia. Di sini seorang anak itu unggul dalam berhitung atau problem solving, mengatasi sebuah masalah. Semisal sebuah anak dapat memecahkan suatu perhitungan ini. Di situ seorang anak akan memiliki kecerdasan tersendiri. Bisa juga semisal seorang anak memiliki kemampuan berpikir yang logis dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Jadi ketika dia memiliki masalah, dia tahu bagaimana dia harus bersikap, seperti itu. Setelah itu ada kecerdasan visual dan atau spesial. Kecerdasan visual ialah kecerdasan ruang. Jadi kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk mempresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Setelah itu ada kecerdasan kinestetik atau tubuh. Nah, maksudnya kecerdasan tubuh ini gimana? Kecerdasan tubuh ini ialah kecerdasan yang sangat aktif. Kenapa? Karena kecerdasan tubuh ini biasanya itu seorang anak ketika memiliki kecerdasan tubuh, dia akan menguasai semisal seperti tari, acting, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan atletik. Setelah itu ada kecerdasan intrapersonal. Nah, intrapersonal ini kecerdasan bagaimana cara dia untuk menguasai dirinya sendiri. Dia paham, oh saya harus gini. Dia
bisa mengontrol emosinya, terus juga dia bisa memahami karakternya. Terus juga biasanya seorang anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia akan bisa berkomitmen pada dirinya sendiri. Dia memiliki kekuatan atau tidak pelin-pelan seperti itu. Setelah itu ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal ini sisi lain dari intrapersonal. Jadi kalau intrapersonal tadi khusus dari dirinya sendiri, sedangkan interpersonal ini dia bisa memahami dirinya sendiri dan orang lain. Semisal dia, oh ya ternyata orang lain itu gini. Semisal orang lain itu sedang emosi, dia tahu dia bagaimana harus bersikap. Dia paham kalau masing-masing individu itu memiliki pola pikir yang berbeda, memiliki perbedaan. Jadi kecerdasan ini melibatkan orang lain dan dirinya sendiri. Setelah itu ada kecerdasan naturalis. Nah, di kecerdasan naturalis ini biasanya seorang anak itu memiliki keunggulan di bidang alam. Bagaimana dia memahami atau mengenali sebuah alam. Nah, biasanya kecerdasan naturalis ini akan unggul dalam bidang bercocok tanam, juga di bidang peternakan seperti itu, karena dia sudah kecerdasannya itu sudah bergabung dengan alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.